Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Muhammad Rizky Afandi, 2. Septiana Rahayu, 3. Sahila Nafi, 4. Saya sendiri Dini Fitriana. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Break-Even Point. Break-even point adalah suatu keadaan impas, yaitu apabila telah disusun perhitungan laba dan rugi suatu periode tertentu. Perusahaan tidak mendapat keuntungan dan tidak menderita rugi. Jadi, titik impas merupakan suatu tingkat penjualan di mana laba operasinya adalah 0. Total pendapatan sama dengan total pengeluaran. Titik impas adalah volume penjualan di mana jumlah pendapatan dan jumlah bebannya sama. Tidak ada laba maupun rugi bersih. Yang selanjutnya ada asumsi dasar dan analisis break-even point. Yang pertama, satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya adalah perubahan volume. 2. Manajer menggolongkan setiap biaya atau komponen biaya gabungan baik sebagai biaya variabel maupun biaya tetap. Yang ketiga, ada beban dan pendapatan adalah linear di seluruh cakupan volume relevannya. Yang keempat, ada tingkat persediaan tidak akan berubah. Yang kelima, penjualan atas gabungan produk tidak akan berubah. Artinya, penjualan gabungan merupakan kombinasi produk yang membentuk total penjualan. Nah, selanjutnya, analisis BEP ini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama, alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan. Yang ketiga, sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal seperti jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh keuntungan, seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi, dan yang terakhir untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Nah, selanjutnya analisis BEP ini juga memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama, mendesain spesifikasi produk. Yang kedua, perencanaan harga jual persatuan. Yang ketiga, produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Yang keempat, memaksimalkan jumlah produksi. Dan yang kelima, perencanaan laba yang diinginkan. Nah, ternyata analisis BEP ini juga memiliki beberapa kelemahan teman-teman, di antaranya yang pertama, asumsi tentang linearity. Maksudnya gimana sih? Maksudnya, tingkat penjualan melewati suatu titik tertentu hanya bisa dicapai dengan cara menurunkan harga jual per unit. Yang kedua, kesulitan dalam menspesifikasikan biaya karena ada semi variable cost, di mana biaya ini sampai dengan titik tertentu dan kemudian akan berubah-ubah setelah melewati titik tersebut. Nah, yang ketiga, jangka waktu penerapan analisis BEP yang terbatas, biasanya hanya digunakan dalam pembuatan proyeksi operasi selama 1 tahun. Dan yang terakhir, hanya ada satu macam barang yang diproduksi atau dijual. Selanjutnya yaitu mengenai metode perhitungan break-even point atau BEP. Dalam metode perhitungan break-even point dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah metode persamaan. Metode persamaan atau equation method merupakan metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi, di mana dengan persamaan dasar, penghasilan total sama dengan biaya total, penghasilan total sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap. Persamaan tersebut dapat diuraikan dalam rumus PX sama dengan A plus BX, dengan keterangan P sama dengan harga jual per unit produk, X sama dengan unit produk yang dijual atau yang diproduksi, A sama dengan biaya tetap, B sama dengan biaya variabel setiap unit produk. Dari metode persamaan yang tadi, BEP dapat diuraikan menjadi 2. Yang pertama adalah BEP rupiah dan yang kedua adalah BEP unit, di mana BEP rupiah dapat dihitung dengan rumus BEP rupiah sama dengan A per 1 min dalam kurung BX per PX. Sedangkan untuk BEP unit dapat dihitung dengan rumus BEP unit sama dengan A per P min B. Pada keadaan titik impas, laba operasinya sama dengan 0, sehingga akan menghasilkan jumlah produk, atau dalam satuan unit maupun satuan uang penjualan, yang dijual mencapai titik impas ditambah biaya tetap. Oke, selanjutnya ada metode kontribusi. Metode kontribusi adalah metode jalan pintas di mana harus diketahui nilai margin, kontribusi margin. Kontribusi adalah hasil pengurangan pendapatan dari penjualan. Untuk mencari titik impas, rumusnya adalah break-even point per unit
biaya tetap margin, kontribusi per unit, dan yang kedua ada break even point rupiah, biaya tetap, rasio, dan margin kontribusi. Slide selanjutnya ada kesimpulan break even point. Break even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian atau biasa disebut dengan titik impas. Analisa break even point merupakan sebuah analisa untuk menentukan pada produksi atau tingkat penjualan berapa sehingga suatu perusahaan berada pada posisi tidak untung atau tidak rugi, atau dengan kata lain berada pada titik impas. Titik impas atau titik break even point ini berguna bagi manajemen tahu apabila ingin jumlah berapa sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian, sehingga manajemen tahu apabila ingin jumlah keuntungan tertentu maka harus memproduksi atau dapat menjual sesuatu jumlah yang dihitung berdasarkan titik impas tersebut. Dalam memanfaatkan titik impas tidak lepas dari penggunaan asumsi dasar yang harus dipenuhi. Paling tidak ada 4 hal yang harus dipenuhi agar dapat mengulang titik impas, yaitu biaya tetap, biaya variabel, harga jual per unit dan produksi, dan penjualan maksimal.